Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal ke-10. Ibrani 10 ayat 36. Saudara, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya beberapa kali membaca ayat ini. Beberapa kali juga menguraikan dengan singkat ayat ini. Karena sepertinya ayat ini lewat begitu saja. Ya. Bukan sesuatu yang menjadi yang utama. Ya. Kalau saudara perhatikan, saya pernah uraikan ayat 37, 38, 39. Sebegitu rupa, tapi ayat 36 sering terlewati, saudara. Dan saya terkejut. Kalau saudara melihat judul dari perikop, saya sudah berkali-kali ya. Kalau kita membaca Alkitab, ada banyak beberapa hal yang memudahkan kita mengerti maksud dari pembacaan firman. Judul itu ditulis untuk membantu kita. Pembacaan atau pengertian itu tidak pernah lepas dari konteks. Kadang-kadang ada orang khotbah yang lepas dari konteks. Sehingga tidak tajam, garisnya nggak jelas. Saudara, konteksnya nggak boleh lepas. Ya. Perhatikan judul dari perikop ini. Ayat yang ke-19 ada tulisan lebih tebal di atasnya. Judulnya apa, saudara? Ketekunan. Dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-39, kalau makanan utama ya, main course-nya itu ketekunan. Tapi kadang-kadang saya pun, apalagi kita saudara ya, secara umum, saya pun lewati begitu saja. Dikatakan apa? Sebab kamu memerlukan, apa saudara? Ketekunan. Di dalam kita orang Indonesia, keperluan itu dikasih level, saudara ya. Keperluan atau kebutuhan yang utama, ya, premier, sekunder, dan lain sebagainya. Tetapi dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Ibrani, bukan hanya dibedakan kebutuhan, ketekunan itu ada tingkatannya, tetapi nilai ketekunan itu sendiri punya tingkat. Misalnya, kita punya kebutuhan utama, misalnya saudara, manusia itu mesti butuh air. Ya. Saudara boleh tidak makan, tapi air itu lebih diutamakan. Semua kita butuh makan, tapi air kalau di level itu lebih di atas. Kita semua butuh pakaian. Saudara kasih pakaian, saudara menggunakan pakaian, tapi saudara tidak minum, saudara nggak tahan. Tapi kalau kita tidak berpakaian, kita minum, kita tetap hidup. Ya. Jadi kebutuhan utama di kita buat orang Indonesia sudah tahu itu kebutuhan utama seperti tadi. Air, kita butuh Tuhan, itu kebutuhan utama. Nah, buat pengertian orang Yunani, kebutuhan utama yang paling tinggi itu masih dilapisin lagi. Nah, ketekunan di ayat yang ke-36, itu ketekunan yang diperlukan oleh saudara dan saya. Dikatakan begini, coba lihat sekali lagi. Sebab kamu apa? Memerlukan. Ya, saudara. Jadi setiap kita memerlukan. Nah, saudara harus tahu yang kita perlukan itu kebutuhan yang mana? Kebutuhan yang sekunder, kebutuhan yang saudara kita butuh handphone. Sekarang beberapa tahun yang lalu orang-orang yang punya handphone itu orang-orang tertentu. Jadi nggak begitu banyak, saudara. Tapi sekarang kita lihat di mana-mana. Ya, saudara pikir, oh kebutuhan itu paling mungkin orang-orang kaya. Enggak. Waktu saya di Jayapura, saya lihat orang ngobrol-ngobrol ya di pasar, saudara, lagi saya lewati. Mereka pegang handphone loh. Di pasar. Orang yang jual. Jadi kita lihat itu sudah satu kebutuhan yang umum, tapi saudara tahu tingkatannya.
Mungkin kita nggak butuh mungkin satu kali saudara, ada satu kebutuhan tertentu sehingga uang yang saudara pegang itu saudara mesti pilih. Ini mau beli handphone atau beli buku untuk anak kita belajar sekolah. Kita membedakan, uang yang terbatas kita akan gunakan seperti yang kita tahu kebutuhan yang lebih penting yang mana. Oh, buku lebih penting. Kalau anak kita kasih uang itu buat beli buku, anak kita bisa sekolah. Tapi uang itu buat kasih handphone, anak kita nggak sekolah. Nah, kita selalu berpikir sudah ada satu pertimbangan untuk tidak membeli handphone. Kita laku uang itu dibelikan untuk buku, saudara nggak pakai handphone, saudara bisa hidup. Anak kita mesti sekolah, semua mesti berjalan. Tapi kalau kita melepaskan kebutuhan yang utama, oh ini bahaya saudara. Kadang-kadang orang tuh seperti itu. Makanya Tuhan berkata, Tuhan itu sebelum saudara meminta dan berdoa, Dia tahu apa yang saudara perlukan. Yang percaya katakan, bukan yang saudara inginkan. Ya, kadang-kadang, ini handphonenya kuno, kita jual aja, beli yang baru. Padahal kita punya kebutuhan yang lebih penting. Nah saudara, di ayat ini, kamu butuh, perlu ketekunan. Itu nilainya paling tinggi saudara. Di dalam pengertian bahasa Yunani itu pengertian yang paling tinggi. Jadi kebutuhan umat Tuhan itu butuh Tuhan. Itu sesuatu yang paling tinggi. Maka dari itu penulis dari kitab Ibrani, judul yang paling atas adalah ketekunan. Dari sekian banyak tulisan, dari sekian banyak pengertian, itu main course-nya ketekunan. Nah, ketekunan di sini saudara, kalau saudara belajar dari kehidupan bangsa Israel, pada waktu mereka keluar dari Mesir dan dibawa Tuhan sampai ke Kanaan, saudara jangan pikir mereka tidak tekun loh. Nah kadang-kadang kita tuh punya pengertian-pengertian yang kurang pas saudara. Mereka tekun, mereka ikuti perintah dari Tuhan melalui Musa, pemimpinnya. Mereka lakukan, mereka berjalan seperti langkah-langkah Tuhan melalui Musa. Tetapi mereka tekun, tapi mereka ngomel. Saudara ini. Melakukan firman dengan tekun, tapi ngomelnya gak berhenti. Jadi kalau saudara belajar, orang Israel itu tekun. Tapi yang Tuhan mau dari ayat ini, tekun, tapi tanpa gerutu dan omelan. Yang percaya katakan, oh ini saudara. Maka dari itu Tuhan berkata, kamu perlu itu. Saudara dan saya butuh suatu ketekunan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa omelan. Saudara pada waktu saya dibukakan ini, waduh saya bilang Tuhan aku mau belajar. Untuk melihat kebenaran ini. Dan Alkitab berkata kalau kita percaya kebenaran, firman Tuhan itu akan memerdekakan setiap kita. Amin saudara. Maka dari itu sudah belajar menghadapi segala keadaan. Belajar jangan cepat ngomel gitu. Saudara bisa ngomel, tapi begitu ngomel cepat minta ampun. Ya kadang-kadang saudara dengar sesuatu, waduh rasanya nggak tahan. Pengen ngomong kok saya enaknya sendiri. Saudara bisa begitu. Tapi kalau kita ngomel, kita marah, kita mengatakan hal yang sama. Yang pertama kita salah kepada Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau di level yang Tuhan tetapkan buat kita. Yang kedua, saudara ingat, kalau ada orang ngomong yang gak benar sama kita. Kita ngomong balik, itu kita selevel dengan orang itu. Halo? Saudara ngerti ya? Kalau ada orang, saudara misalnya saudara gak suka dengan seseorang. Orang itu kok begini, gini. Dia ngomongin saudara. Saudara tahu level dia gak baik. Tapi saudara melakukan hal yang sama, tidak kita sadari. Dia ngomel, saudara balas dengan ngomel, itu berarti saudara selevel dengan dia. Ngerti saudara? Ada orang benci sama saudara. Ya. Karena benci, dia memperlakukan, ngomong, mengata-ngatai. Saudara balas dengan perkataan yang sama. Orang itu gini, orang ini gini. Saudara kelihatannya, dia yang salah, aku yang benar. Di hadapan Tuhan. Saudara selevel dengan orang itu. Maka dari itu saudara, untuk kita naik ke tempat yang lebih tinggi.
Kita mau belajar